بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, barakallahu fikum. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keutamaan dan nikmat yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Salah satu di antara keutamaan besar dan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kesempatan untuk talabul ilm, mempelajari ilmu agama, yang tentu walaupun jarak memisahkan kita dan kita tidak duduk secara langsung dalam majelis ilmu, berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah, buyutillah, namun tentu apa yang kita upayakan ini adalah merupakan termasuk dari upaya untuk menghadiri majelis ilmu. Walaupun kita duduk di rumah kita masing-masing, kemudian dengan niat yang ikhlas karena Allah dan untuk mencari kebenaran, mencari ilmu syar'i, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita masing-masing. Naam, maka tentu ini semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yahdihillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan berikan fiqhu fid din, pemahaman di dalam agama. Alhamdulillah, ikhwani fid din, a'azzakumullah, barakallahu fikum. Pada malam hari ini
memanfaatkan waktu bainal maghrib wal isya, kita akan melanjutkan pembahasan yang baru setelah kita menyelesaikan risalah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah dalam pembahasan Al-Qiyamul Insaniyah di Suratul Hujurat, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat, Suratul Akhlaq, yang alhamdulillah sekitar 6 atau 7 kali pertemuan kita selesaikan, ya, dengan beberapa tambahan dan nukilan yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, dan ahyahum, siapa di antara mereka yang telah meninggal dunia, wa hafidhahumullah, dan semoga Allah menjaga mereka dari mereka-mereka yang masih hidup. Baik. Insyaallah untuk malam hari ini kita akan memulai kajian yang membahas pembahasan yang baru, ya, sebagaimana yang telah diumumkan dan telah dikirimkan kepada kami file atau PDF berupa lanjutan yang kedua dari pembahasan kita, yaitu apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Muhammad Saghir Akur hafizahullah ta'ala dari makalah beliau yang berjudul Mautul Faja'ah wal Isti'dad Liyamil Mi'ad, kematian yang mendadak dan persiapan menuju akhirat. Subhanallah, risalah ini walaupun ringkas, ya, kalau kita melihat PDF yang telah ada, itu ada sekitar 13 halaman, ya. Namun subhanallah penuh dengan faedah, nasihat yang tentu sangat berharga dan sangat penting untuk kita dengarkan, untuk kita patuhi bersama sebagai nasihat untuk kita semua, bahwasanya kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Kematian itu datang secara tiba-tiba, yang tidak ada seorang pun yang dapat atau yang mengetahui kapan datangnya kematian tersebut. Dia adalah tamu yang tidak diundang. Sehingga dengan mengetahui hal ini, barakallahu fikum, tentu mengharuskan bagi kita untuk mempersiapkan perbekalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, persiapan berupa bekal amalan saleh, ya, dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan dengan sebab itu kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berupa balasan yang lebih baik, berupa keutamaan yang besar, berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Bahkan sebelumnya disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kelak akan disempurnakan amalan-amalan kalian pada hari kiamat. Faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Inilah keberuntungan yang besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Nah, khairan dan azakumullah, kita mulai dari apa yang beliau sebutkan. Beliau memulai dengan khutbatul hajah. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Muhammad Saghir Akur hafizahullah ta'ala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kejahatan diri kami dan kejelekan amalan perbuatan kami. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk ibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla sendirinya. Kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai orang-orang yang beriman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan menggunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaikimu. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang besar. Sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Setelah beliau membuka makalah beliau ini atau ceramah beliau ini yang ditranskrip, beliau kemudian mengatakan amma ba'd. Fa inna hadhihi al-kalimah allati udzakiru biha nafsi wa min kitabillahi lahu ay yasma'ha. Sesungguhnya kalimat ini saya ingatkan untuk diriku pertama kali. Dan bagi siapa yang mendengarkannya, ya tentunya peringatan ini min kitabillah, dari kitab Allah Azza wa Jalla. Ia tadhkiri bima ya'ulu ilaihi. Itu sebuah pengingat tentang apa yang diketahuinya tentang halu kulli hayyin fi hadhil hayati dunya. Tentang keadaan setiap yang hidup di dalam kehidupan dunia. Di dalam
kehidupan dunia. Wa annahu la manasa lahu min al-intiqal wa irtihal, karena tidak terelakkan lagi bahwa manusia itu akan berpindah. Ya. Contohnya dari kehidupan dunia menuju kepada kehidupan yang berikutnya, yaitu di alam barzakh, di alam kubur. Nah, sehingga perjalanan kita ini setelah di kehidupan dunia maka akan berpindah pada kehidupan yang berikutnya di alam kubur, di alam barzakh. Dan ini adalah awal perjalanan seorang hamba menuju ke negeri akhirat. Wa hadza min al-umur, dan ini adalah perkara ghair ikhtiyariyah lil insan, perkara yang tidak ada pilihan bagi manusia. Jadi dia harus ikut terhadap apa? Ketentuan tersebut. Li'anna al-insan mukhayyarun fi masail wa musayyarun fi ukhra. Karena manusia itu ada yang mempunyai pilihan. Iya. Dia bebas untuk memilih pada permasalahan yang banyak. Nah, dan pada permasalahan yang lain ada permasalahan yang dia tidak ada pilihan tentangnya. Jadi dia harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, menerima takdir Allah artinya dia akan terjadi di luar dari kemampuan manusia. Dia harus menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amma kaunuhu musayyarun fa huwa al-asya' allati la khiyara lahu fiha. Adapun perkara yang tidak ada pilihan padanya, ini seorang harus ikut. Naam. Dengan hal tersebut, maka dia adalah perkara yang tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan dalam perkara tersebut. Wa huwa ma kana fil qada'i wal qadar, yaitu di antaranya adalah dalam perkara qada' wal qadar. Naam. Dalam perkara takdir baik dan buruk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza arada Allah bihi syai'an, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan darinya sesuatu, ya, maka akan terjadi. Jara alaihi biduni ikhtiyar lahu atau fi'lin atau sababin. Maka akan terjadi. Naam. Akan terjadi tanpa pilihan mereka, tanpa keinginan mereka. Ya. Atau dengan perbuatan atau dengan sebab. Wadzalika kal ajali warizqi wal khilqati wal laun. Ya. Naam. Maka termasuk di antaranya apa? Seperti ajal. Di perkara ajal ini adalah merupakan takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rizki, penciptaan. Ya. Warna keragaman, ya, ada warna kulitnya hitam, merah, putih dan seterusnya. Nah, jadi al-asya' allati la dakhala lil insani fiha fa huwa fiha musayyarun. Kadzalika al-ajal la yadri mata yabghatahu lil ajal. Ya, mata yabghatahu al ajal. Naam. Jadi termasuk apa? Perkara yang manusia tidak ada pilihan tentang perkara tersebut. Dia harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah perkara ajal, perkara kematian. Ya, yang seorang tidak mengetahui. Seorang tidak mengetahui kapan kematian itu datang. Dia akan datang secara tiba-tiba. Ajal itu akan datang secara tiba-tiba. Naam. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, maka tidak ada yang dapat memajukannya dan tidak ada yang dapat mengundurkan. Nah, ikhwani fillah a'azzakumullah, barakallahu fikum. Ini perkara yang termasuk
Ya, tidak ada pilihan bagi seorang hamba tentangnya. Nah, itu tentang ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiap hambanya. Wa min al-umur allati Baik, afwan. Wa amal asya' allati yakunu fiha mukhayyarun. Adapun perkara yang manusia punya pilihan tentangnya, ya, seperti permasalahan amalan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang padanya ada pilihan. Dia bisa melakukannya dan dia bisa tidak melakukannya. Seperti akal, ya, seperti makan, ya, orang mau makan, dia pilihan dia mau makan atau tidak. Ketika ada orang yang ditawari makanan, dia ingin makan, dia ingin tidak, dia ada pilihan di situ, ya. Mungkin kalau dia lapar, dia akan makan, ya. Baik. Kalau dia kenyang, dia tidak akan makan. Atau kalau itu misalnya makanan yang halal, dan dia mengetahui itu adalah makanan yang halal, dia akan makan. Tapi kalau makanan yang haram, dan dia mengetahui bahwa yang haram itu tidak boleh dimakan, maka dia tidak akan makan. Wasyarab, wal-ata', ya, termasuk diantaranya adalah minum, mengambil, memberi, wal-kalam, wasum, ya, bicara, diam, ya, wa ghairu dzalik min al-ahwal allati yakunu lahu fiha iradatun wa yakunu lahu fiha ikhtiyar. Dan ya, yang lainnya dari keadaan-keadaan yang padanya manusia punya pilihan, punya keinginan, ya. Naam. Apakah dia ingin melakukan perbuatan tersebut atau dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Ikhwan fillah azakumullah. Ini jenis yang kedua. Jadi ada manusia itu mempunyai dua keadaan. Ada sesuatu yang dia tidak punya pilihan, ya, dia tetap tunduk dan patuh menerima ketentuan Allah, itu diantaranya adalah ajal. Yang kedua, keadaan yang kedua adalah dia punya pilihan. Dia ingin melakukan atau tidak. Dia ingin melakukan perbuatan tersebut atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Wa min al-umur allati laysa lahu fiha ikhtiyar. Adapun perkara yang manusia tidak punya pilihan dalam permasalahan tersebut, ya, dalam keadaan tersebut adalah apa? Al-ajal. Ini adalah perkara yang manusia tidak punya pilihan yang lain kecuali menerima ketentuan tersebut. Itulah kematian. Wa min al-khamis allati ista'thara Allah bi'ilmihi. Di mana ajal ini termasuk dari 5 perkara yang merupakan, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan 5 perkara ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, haitsu qala 'azza wa jalla, "Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ilmu sa'ah. Ya, tentang ilmu kapan datangnya hari kiamat. Disebutkan dalam surah Luqman. Ya. Fala ya'lamu mata wuqu'aha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kematian itu, atau kapan terjadinya kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun disebutkan di dalam Al-Quran dan ayat-ayat, hadits-hadits Rasulullah SAW, itu hanya tanda-tandanya. Nabi SAW ketika ditanya, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Nabi tidak mengetahui. Ya, Nabi hanya mengatakan, mal mas'ulul anha bi'a'lama minat su'il. Tidak ada orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, namun ketika Nabi ditanya tentang apa tanda-tandanya, maka Nabi pun menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat tersebut. Maka tidak ada yang mengetahui. Ya, hatta Nabi SAW
Hatta para malaikat itu tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Semuanya ketentuan atau datangnya hari kiamat tersebut adalah merupakan ilmu Allah. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, sebutkan di sini dalam surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi tentang hari kiamat itu adalah ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang menurunkan hujan. Fala ya'lamu ahadun mata yanzilul ghaith, maka tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan. Wa in kana hunaka yani asya, walaupun di sana ada sesuatu yang yastadullu biha ala nuzulil ghaith. Ya, wa birriyah atau taraqah mustihab, seperti mungkin di sana ada terjadi sesuatu yang merupakan tanda yang akan menunjukkan turunnya hujan. Ya, seperti bertiupnya angin kencang ya. Kemudian awan, berkumpulnya awan yang hitam ya. Lakin la yajzimu ahadun minan nas ayanzul min hadzal sahab matarun. Namun ya, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan ya, akan turunnya hujan disebabkan apa? Disebabkan karena tanda-tanda tersebut. Ya. Jadi mendung itu tidak berarti hujan. Orang tidak bisa memastikan pasti turun hujan. Ya, karena itu hanya merupakan tanda-tanda saja. Sehingga wa nuzulul ghaith min umur allati ista'thara Allah bi ilmihi. Sehingga turunnya hujan merupakan termasuk ya, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang dilakukan oleh pawang-pawang hujan, ya, mereka berupaya untuk menurunkan hujan atau menahan hujan, maka semuanya ini tidaklah mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang mempekerjakan mereka, yang meminta pertolongan kepada mereka, maka ini termasuk perbuatan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Biasanya kalau ada orang mau acara tertentu, ya, dipanggil pawang hujan supaya tidak turun hujan. Hujannya digeser ke sana. Ya, supaya bergeser ke selatan, bergeser ke utara. Ya. Nah, maka ini semua merupakan perkara yang menyelisihi akidah. Naam, seorang terjatuh ke dalam kesyirikan wal iyad billah. Wa ya'lamu ma fil arham. Ya. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Indama mustaqirrun nutfah fil rahim. Tatadarraju fi marahil ya, takwin. Ini ketika an-nutfah
air sperma itu tinggal di dalam rahim. Maka secara bertahap dengan ada fase tahapan-tahapan ya pembentukan tersebut ya, maka tidak ada yang mengetahuinya. Mulai dari fase mani ya, air sperma akan berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, terus ya. Fase-fasenya tersebut ini, kemudian ada tulangnya dibungkus dengan daging ya. Dan seterusnya. Naam, la ya'lamu kunha hadhihi an-nutfah. Tidak ada mengetahui. Ya, tidak ada mengetahui barakallahu fikum. Tentang apa? Intisari dari sperma ini. Ya. Mulai dari tahapan sperma sampai penciptaan atau sebelum penciptaan. La yadri ahadun min al-alam al-ard was-sama' ya ala ayyi launin takun. Tidak ada mengetahui. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Ya. Langit dan di bumi. Ya, apakah warna kulitnya hitam atau putih ya? Naam, apakah laki-laki atau perempuan, hidup atau mati? Ya, tidak ada mengetahuinya. Walihada indama yu'maru al-malak al-muwakkil bil arham yu'maru bi arba'i kalimat wa minha al-ajal. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikat ya untuk menetapkan perkara di alam rahim ketika manusia masih dalam rahim, maka ditetapkan padanya 4 perkara. Di antaranya adalah ajal. Ya, di antara 4 perkara itu adalah ajal. Akhir dari kehidupan seorang hamba. Wa minha as-sa'adah was-saqawah wa minha ar-rizq. Ya, juga di antaranya adalah apakah dia selamat atau celaka, atau tentang rezekinya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan ruh ke manusia di alam rahim tersebut. Wa ma tadri nafsun madza taksubu ghadan, dan tidak ada mengetahui, tidak ada seorang pun manusia mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Ma ya'lamu fil ghada illa Allah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba esok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada mengetahui, tidak ada seorang pun dari manusia mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Wa hadha huwa syahid ma'na min al-ayatil karimah, dan ini adalah sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini, bahwa annal insan la yadri an muqril ajal waqtihi. Tidak ada mengetahui, tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui baik tentang ajalnya, kapan waktunya, dalam keadaan bagaimana dia akan meninggal. Wa min huna naqulu bi anna al-insan fi hadhihi al-halah la ikhtiyar lahu fi tartib al-waqt ma'a malikil maut. Ya, maka dari sini kita mengatakan bahwa ya, manusia dalam perkara ini tidak ada pilihan lainnya. Ketika datangnya malaikat untuk mencabut nyawanya, tidak ada mengetahui, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, di tempat mana dia akan meninggal, dalam keadaan apa dia akan meninggal, maka tidak ada pilihan bagi dia. Sehingga wajib bagi setiap hamba untuk terus-menerus mempersiapkan perbekalan. Ya, karena ajal itu akan datang secara tiba-tiba. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka mengharuskan seorang itu untuk mempersiapkan. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, baru-baru ini kita dikagetkan dengan meninggalnya salah seorang alim min ulama Ahlus Sunnah di negeri Mesir. Beliau adalah ulama al-kibar
ya, rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, Syekh Hasan bin Abdul Wahab bin Mazrub Al-Banna rahimahullah taala, yang beliau lahir pada tahun 1344 Hijriah atau tahun 1923 Masehi. Ya, sampai beliau meninggal, beliau berusia 97 tahun, subhanallah. Ya, beliau mendapatkan umur yang panjang. Ya. Nah, pada hari Sabtu di pagi hari diumumkan bahwa beliau bersiap untuk membuka pelajaran, melanjutkan pelajaran, yaitu pelajaran Qaul Mufid syarah kitab Tauhid. Ternyata setelah duhur diumumkan bahwa beliau telah meninggal dunia. Nam rahimahullah azza wa jalla. Iya. Kematian seorang alim, barakallahu fikum, merupakan sesuatu yang membuat kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah, itu bersedih jika mendengar wafatnya para ulama. Terlebih ulama tersebut adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah yang sangat giat belajar, berdakwah, dan memberikan pencerahan yang banyak kepada manusia. Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah berkata, Inni ukhbir bimatir rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqatu ba'du a'dha'i. Sesungguhnya aku diberitakan mengenai wafatnya seorang ahlus sunnah seakan-akan aku kehilangan sebagian anggota tubuhku. Ya, sehingga dengan wafatnya ulama berarti telah mulai mengangkat ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mulai mengangkat ilmu dari manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'astau bi ghairil ilm tadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, kan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, maka manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka pun, orang-orang bodoh itu, berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, ya, dalam syarah Sahih Muslim, hadal hadis dalam Fathul Bari, juga dalam syarah Sahih Muslim, ya, syarah Sahih Muslim, hadal hadis yubayyinu anna al-murad biqadri al-ilm fi al-ahadith as-sabiqah al-mutlaq laysa huwa mahwuh bi suduri fadhihi. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya secara mutlak bukanlah menghapuskannya dari dada-dada para penghafalnya. Akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Ya, manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk memutuskan hukum sesuatu dengan kebodohan mereka, maka akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan. Sehingga para ulama itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala wafatkan, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakannya namanya kematian. Nah, ini merupakan perkara yang manusia tidak ada punya pilihan tentangnya, tentang perkara tersebut. Ya, sehingga hendaknya kita terus semangat mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Alaikum bil ilm qabla an yarfa'a wa rafa'a maut." Wa rafa'a maut rawatuhu. Fa walladhi nafsi bi yadihi, wajib atas kalian untuk menuntut ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat, dihilangkan. Hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama, para periwayatnya, itu para ulama, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada, mereka sangat menginginkan agar Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka dengan kedudukan seperti kedudukannya para ulama. Ya, subhanallah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yataqarabu az-zaman wa yuqbadu al-'ilm wa tadhaharu al-fitan wa yulqa asy-syuhhu wa yaqturu al-harju. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Ini merupakan tanda datangnya hari kiamat. Akan terjadi di akhir zaman keadaan yang seperti ini. Ya, termasuk tanda kiamat yang sudah cukup dekat adalah dengan diangkatnya ilmu dan kebodohan yang merajalela. Min asyratis sa'ah ayyurfa al-'ilm wa yathbat wa yathbut al-jahl. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Ya. Oleh karena itu kita hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan beliau ke dalam surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.